Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian. Bersama saya Alexander Gadi yang biasa dipanggil Alex. Nah, di sini saya akan mempresentari podcast yang bertemakan nasionalisme dan etika publik sebagai ASN. Sebelumnya di samping saya ini ada seorang ASN, masih calon lah ya, masih calon ASN. Nah, yang akan kita tanya-tanya nih mengenai seputaran tema kita, yaitu nasionalisme dan etika publik sebagai ASN. Nah, mungkin boleh perkenalkan dulu, kan katanya kalau misalkan tidak kenal maka tidak tahu gitu kan. Iya, Mas. Nah, mungkin boleh perkenalkan. Baik, Mas Alex. Perkenalkan, nama saya Winda Karisma Butar-Butar. Saya lulusan salah satu Politeknik Negeri di Sumatera Utara. Saya jurusan Teknik Elektromas. Kalau boleh tahu pekerjaan dan kesibukan saat ini itu apa sih, Mbak? Saya salah satu CPNS di Kementerian Perhubungan di Satuan Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara Samarinda. Saya sebagai salah satu teknisi listrik di Bandar Udara Samarinda yang bertugas bertanggung jawab terhadap semua peralatan listrik baik di sisi udara maupun di sisi darat, dan memastikan peralatan listrik yang aman dan handal di lingkungan Bandar Udara Samarinda. Wih, mantap. Untuk seorang cewek ya, teknik listrik dan mengamankan kita dari kerusakan-kerusakan mengenai kelistrikan di area bandar udara. Oke, Mbak, kita langsung mengkerucut ke tema yang kita canangkan, yaitu nasionalisme dan etika publik sebagai ASN nih. Nah, saya mau nanya nih, Mbak, fungsi dari ASN tersendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, Mas, fungsi ASN itu terbagi atas 3, Mas. Yang pertama itu sebagai pelayan publik. Sebagai seorang ASN, kita harus menyadari diri sebagai pelayan. Di sini kita harus mengubah mindset, sikap dan perilaku kita bukan sebagai penguasa, melainkan pelayan masyarakat. Tugas kita yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, yang kedua itu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu sebagai ASN yang profesional kita harus berorientasi pada kepentingan publik, di mana kita harus menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Dengan menjadi seorang CPNS saat ini, saya ingin bisa berkontribusi untuk negara, setidaknya di dalam instansi pemerintahan di tempat saya bekerja, dengan melaksanakan tupoksi dan segala kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, dan tentunya dengan menerapkan nilai ASN itu sendiri, yaitu aneka. Nah, fungsi ASN yang ketiga itu, Mas, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Contohnya, Mas, kita ambil salah satu kasus yang sering terjadi saat ini, yaitu pada saat pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden. Seringkali terjadi rakyat saling adu pendapat tentang pasangan calon pilihan mereka. Bahkan sering kita lihat di medsos, banyaknya beredar ujaran kebencian terhadap pasangan calon yang bukan pilihan mereka. Kasus yang seperti inilah yang dapat memecah belah kesatuan NKRI, Mas. Nah, kalau peran ASN sendiri itu apa, Mbak, dari kasus yang telah Mbak sampaikan tadi? Nah, sebagai ASN yang profesional, kita harus menyikapinya dengan secara netral dan tidak memperkeruh suasana, melainkan menjadi penengah di tengah masyarakat yang sedang memanas sih, Mas. Oh, jadi fungsi dari ASN itu adalah pelayan, bukan untuk dilayani, Ya, benar, pelayan Mas. masyarakat. Nah, dan juga sebagai pemersatu bangsa, di mana saat kasus-kasus seperti pilpres atau pilkada diadakan, maka sebagai seorang ASN yang profesional dia akan tidak memihak kepada satu individu atau Ya, satu benar. pilihan yang akan merusak keutuhan NKRI gitu ya. Berarti, dan saya juga mendengar kata-kata aneka di penjelasan Mbak yang mengenai pelaksanaan kebijakan publik ya, Mbak ya? Ya, benar, Mas. Nah, aneka itu apa sih, Mbak? Yang saya tahu kan aneka itu seperti bermacam-macam makanan, atau aneka makanan, aneka minuman, dan aneka budaya. Tapi di ASN ini mungkin beda, mungkin aneka yang dimaksud ini. Apa sih aneka ini? Nah, di dalam ASN sendiri, Mas, aneka itu merupakan nilai-nilai dasar
yang harus dimiliki kita sebagai ASN yang profesional, Mas. Jadi aneka itu sebenarnya adalah singkatan, Mas. Yang pertama itu akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Yang kedua itu nasionalisme, yang merupakan sikap atau semangat yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia dalam mencintai tanah air. Yang ketiga itu Mas ada etika publik, yang merupakan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik sebagai pelayan publik. Yang keempat itu Mas, komitmen mutu. Sebagai ASN kita harus memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan, yaitu yang efektif, efisien, inovatif, dan kualitatif. Nah, yang terakhir ini Mas, yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu anti korupsi. Sebagai ASN kita harus mempunyai sikap peduli, mandiri, jujur, bekerja keras, hidup sederhana, dan berani dan adil, Mas. Oh gitu, berarti aneka di sini merupakan singkatan dari akuntabilitas, N-nya itu adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, K-nya adalah komitmen mutu, dan A-nya yang terakhir adalah anti korupsi. Yep. Nah, dari A-nya akuntabilitas dan anti korupsi bisa diputar ya rekan-rekan sekalian ya. Maksudnya bisa akuntabilitas dulu atau anti korupsi dulu. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Mbak. Menurut Mbak nih, boleh nggak jelaskan lebih detail mengenai nasionalisme dan etika publik sebagai seorang ASN nih? Kan? Tentu saja Mas. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia dalam mencintai tanah air. Banyak cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan implementasi nasionalisme di lingkungan kerja sendiri, di lingkungan kerja seperti saya sendiri Mas. Di lingkungan kerja kami itu Mas, setiap hari Selasa dan hari Kamis itu menyetel lagu Indonesia Raya. Setiap hari Jumat, pegawai di sini tuh mengenakan baju batik sebagai bukti produk cinta dalam negeri. Yang ketiga itu setiap hari Selasa mengenakan baju adat sebagai semboyan atau simbol Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Yang keempat itu setiap hari Senin kami melakukan pengibaran upacara bendera untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang. Nah, bukan itu saja Mas, masih banyak contoh lainnya, seperti contoh kecil ini Mas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kita di sini sudah ikut menjaga kelestarian alam dan tanah air sih Mas. Oh, begitu ya. Oke, sedangkan etika publik itu apa Mbak? Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik sebagai pelayan publik. Alasan diperlukan etika ini karena berkaitan dengan perilaku manusia, memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku, adanya dinamika sebagai dengan segala konsekuensinya, dan berkaitan erat dengan sistem nilai manusia. Kita sebagai ASN ini Mas, memiliki nilai-nilai dasar etika yang tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dan ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan masih banyak lagi sih Mas yang lainnya. Oh begitu ya. Berarti banyak sekali sebenarnya nilai nasionalisme dan etika publik yang berada di lingkungan ASN sendiri ya, yang mencerminkan fungsi-fungsi dari ASN sendiri ya. Oke, cukup informatif sekali ya rekan-rekan podcast kali ini, dan
sayangnya kita harus undur diri nih rekan-rekan. Dan sebelum kita undur diri, saya ada satu pertanyaan lagi nih terakhir. Apa sih pesan Mbak untuk para calon ASN ini? Semoga saya dan rekan-rekan CPNS yang telah melaksanakan diklat dan lansar dapat mengaplikasikan nilai-nilai aneka di lingkungan kerja masing-masing. Amin. Terima kasih banyak Mbak Winda atas pesannya yang sudah diberikan atau disampaikan kepada rekan-rekan CPNS ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton podcast kami, dan kami harap rekan-rekan bisa sehat terus dan terus bersemangat dan juga bahagia untuk menjalankan setiap aktivitas ataupun pekerjaannya di tempat masing-masing. Dan semoga podcast ini cukup memberi informasi mengenai fungsi ASN dan nilai-nilai aneka. Cukup sekian dari kami. Selamat sore dan semoga kita diberi kesehatan terus dan salam sehat.